ada yang menarik, mencuri perhatian terkait, maaf ya, saya harus bahas masalah dulu. Sebelum saya apresiasi, saya tarik masalah dulu di sini. Karena kebetulan yang berbicara juga di sini perempuan, Boruni Raja, ya. Sering terjadi Boruni Raja ini tidak memperlakukan dia jadi Boruni Raja. Ini masih banyak terjadi di Boruni Raja yang tidak seharusnya terjadi. Nggak apa-apa kita buka di sini. Ada sanksi yang lebih serius atau aturan-aturan yang lebih serius di dalam satu punguan ini supaya Boruni Raja ini jangan sampai ke sana lagi, jangan sampai terjadi gitu. Bagaimana nih? Kalau seperti itu tidak bisa kita gimana dibilangnya lah? Karena kita tidak bisa sehari-harinya kita tidak bisa mengikuti. Jadi hal yang serius tidak ada dari punguan. Cuma ditekankan setiap harinya memang ditekankan jangan sampai terjadi hal yang sebelum-sebelumnya. Artinya ketika terjadi hanya penekanan saja kan artinya kita tidak belajar dong dari satu kejadian gitu loh. Karena berulang. Gimana dong? Kalau dari saya sih menyikapi hal yang seperti itu memang sih di semua punguan itu pasti ada yang namanya anggota Naposo yang masuk punguan baik yang tidak masuk punguan melakukan hal-hal sedemikian. Khususnya sih banyak kasus seperti ini ke perempuan ya, khususnya banyakan. Anak juga ada, tapi kebanyakan sih ke perempuannya. Karena kalau dibilang orang Batak, anak itu adalah anak di bapakna. Nah, kan gitu, suka-sukanya kan seperti itu. Jadi kalau dari kita sih dari punguan Naposo Manurung baru beres Kota Batam menyikapin hal seperti itu kita masukkan ke peraturan di ADRT. Di ADRT itu kita sampaikan bahwasanya kita harus menjaga norma-norma pergaulan. Kalau kita sebagai Naposo sudah masuk punguan kan kita harus mencerminkan bahwasanya kita itu orang yang mengerti adat, yang mengerti yang namanya etika lah seperti itu. Dan memang kebanyakan sih yang kita urusin hal-hal seperti itu terhadap Naposo yang tidak masuk ke punguan. Kebanyakan seperti itu. Khususnya Buru. Banyak yang tidak masuk punguan. Kalau dari kami sih punguan Naposo Manurung menyikapi yang seperti itu memang tetap kita akan dampingi dan kita akan tetap membela karena bisa dikatakan begini, bagaimana perasaan kita sebagai kita Manurung ada itu kita begitu, masa kita diamkan kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita di adat Batakon, adat Bataknya kita ambil yang sebetul-betulnya di Bonapasugit ataupun asal usul Batak, yang terjadi kalau di kampung si A terjadi seperti ini sebenarnya itu harus diusir dari kampung itu. Itu membuat akibat jerah dan nggak terjadi hal-hal yang seperti itu kembali ke si C ataupun si Z. Jadi untuk menyikapi memang ada plus minusnya. Di satu sisi terjadi seperti ini kenapa harus mengadu ke punguan? Serasa tidak ada malu baik itu si laki-lakinya ataupun si perempuannya. Nah, pada saat mereka mengadu ke punguan mau tak mau seperti kita bermarga ini tidak mungkin tega melihat itu kita sendiri korban. Kita katakanlah korban. Nggak usah kita katakan ya laki-lakinya, kita katakan korban. Pastinya kita nggak terima diperbuat seperti itu. Nah, yang tahap keduanya yang pastinya kita menanyakan si pihak laki-lakinya. Dia mengadakan seperti ini dengan niat apakah? Apakah karena sinamot orang Batak itu mahal ataupun tidak disetujui orang tuanya, mereka tidak direstui makanya melakukan hal seperti ini? Apakah ini tindakan terakhir? Ya, kita telusuri dulu ke sana. Nah, setelah kita telusuri, namun tidak ada hal yang seperti itu, ya kita tanyakan juga ke dua belah pihak. Nah, di si laki-laki sudah melakukan yang penganiayaan lah ini ceritanya. Dia dari hatinya kah melakukan itu, atau karena emosi kah, atau karena apakah, atau karena dendam dari perempuan lain? Kita tidak tahu, kita telusuri hal itu. Nah, apabila dia mau bertanggung jawab oleh perbuatannya ini, kembali ke pihak perempuannya. Ya. Nah, apabila pihak perempuannya menyetujui juga, kita kembalikan lagi ke orang tuanya yang ada di kampung halaman. Jadi seperti itu dia. Nah, apabila sesudah fix antara pihak laki-laki, baik itu perempuan juga serta yang orang tua yang di Batam ini, baik pihak perempuan laki-laki juga, baru kita serahkan secara adatnya juga. Kita tanya kepada diri kita pribadi masing-masing, mungkin
Apa sih gunanya kita masuk kumpulan kan gitu? Apa gunanya kita mempelajari adat istiadat? Kalau memang seseorang sudah mempelajari adat istiadat, menurut saya tidak mungkinlah dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Terutama buat kita semua nih anak-anak perantau. Terlepas dari masalah sesuatu pergaulan bebas, entah contoh lainnya hamil di luar nikah. Banyak terjadi pada buruh niraja. Cuman kalau kita sebut kesalahan, nggak 50-50 sih kesalahan buruh niraja sama anak niraja. Karena kadang terjadi si pelaku A sama si B, kadang sama-sama orang Batak kan gitu. Nah, jadi cara Punguan menyikapi hal kayak gini, ya kita mendampingi, contohnya mendampingi si A nih dari kumpulan kita ini. Nah, namun kita juga harus introspeksi dalam satu Punguan, kenapa bisa hal ini terjadi? Berarti ada yang kurang ya. Kan begitu. Kita kurang mendampingi, entah di dalam Punguan kita kadang ada orang masuk Punguan cuman formalitas ya, masuk gitu aja kan gitu. Dia tidak mendalami apa sih sebenarnya adat Batak ini, kayak mana sih Marta Rompo, siapa tulang. Kalau menurut saya pribadi mengatasi hal yang kayak gini, kita mengadakan ibadah bulan satu kali sebulan nih. Kalau saya pribadi untuk tahun ke depan, saya ingin melakukan sesuatu hal yang berbeda. Kayak dulu zaman saya masih aktif di Pemuda Gereja, mengadakan EPS ini, Family Care. Jadi kita ingin mengadakan Family Care sekali seminggu. Nah, otomatis kalau kita sekali seminggu ibadah nih, waktu kita kan tatap muka, entah sharing bersama, sharing dalam keimanan lah. Yang jelas kalau kita udah takut akan Tuhan, hal-hal yang nggak perlu kita lakukan, terutama nih dalam pergaulan bebas, pasti kayak mana ya? Ada sebagian orang yang sudah melakukan ini terjadi nih, hal-hal yang nggak diinginkan ini. Cuman dia melakukan ini kadang dengan hal terpaksa, apa memang kemauan diri sendiri. Kan kadang Punguan kan menyikapi, misalnya terjadi hal pergaulan bebas, Punguan langsung datang berbondong-bondong nih, jumpa ini si A. Oh itu kami ini rusak, ini segala macam. Tapi kita nggak tahu, kenapa sih hal ini terjadi? Ini terjadi udah berulang kali apa baru kali ini? Nah, di situ kita tahu. Jadi Punguan mengambil tindakan tegas bahwasanya memang kita mendampingi, tapi kita mendampingi ada batasannya juga. Soalnya kita harus berpikir juga bahwasanya kenapa sih Ito ini melakukan kayak ini? Berarti ada yang salah juga sama dia pribadi sendiri. Kalau menurut saya pribadi, ya terlepas dari itu, ya, sekalipun masuk kumpulan, ada juga saatnya dia harus menerima sanksinya. Apa yang dia perbuat, ya kita tanggung sendiri kan begitu. Cuman bukan berarti kita lepas tangan. Ya dari Punguan Spartan Borngin, mungkin kalau saya pribadi menyarankan hal-hal yang kayak gini memang sudah sering terjadi, tapi dengan adanya BPH Marga Batak ini, BPH Marga Batak sini kan kita ada 33 marga nih. Misal nih saya marga Sibarani. Di BPH Marga Batak kan ada juga Punguan Parna misal. Contohnya saya bergaul sama buruh Parna nih. Otomatis saya kan ada rasa segan juga nih. Ketua Parna kan like saya. Misal bisa dibilang sering bergaul lah. Masa saya tega melakukan hal-hal kayak gini? Itu cara mengatasi. Cuman kalau sudah hal yang terjadi nih, ya kita menyerahkan ini ke Natua kita juga. Soalnya kan kalau dalam hal yang seperti ini rentan, kadang kita kan anak pemuda kan suka emosi lah. Emosi kan kurang kita bisa membatasinya. Ya kita serahkan sama Natua dengan cara kita telusuri dulu awalnya masalahnya kayak mana, baru kita masuk ke tahap kita serahkan ke Natua. Terus selanjutnya Natua yang menentu ini. Kalaupun harus jadi, ya otomatis kan kalau mau menikah seseorang ini, mau acara adat lah, hal-hal yang terjadi seperti ini, nggak mungkin lagi Naposo yang masuk. Cuman kita di tahap awal aja, gitu aja Kak. Kalau tanggapan saya, ya ini tergantung orangnya. Kita kembali ke personal ya. Sama yang kayak Ibu Os bilang tadi, tujuan masuk kumpulannya apa? Yang pertama tadi dari situ kita udah nampak tujuan masuk kumpulan. Yang pertama tadi ada yang bilang biar banyak, aku kenal di Batam ini katanya, biar banyak keluarga. Dari tujuan-tujuan ini pun kita udah tahu bahwasannya dia ngasih hati nggak ke kumpulannya atau nggak, tanggung jawab nggak.
dari jawabannya pas awal perdana mendaftar lah. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau ditanya ya, apa sih tujuanmu masuk Punguan Naposo Parnas Kota Batam, katanya. Yang pertama yang aku jawab apa? Aku bangga, itu aja. Bangga jadi bagian dari Parna. Jadi untuk menjaga atas kebanggaan ini, ya otomatis saya harus bertanggung jawab atas Punguan ini. Ya kan? Apa yang harus saya bertanggungjawabkan? Yaitu menjaga hal-hal yang negatif tadi biar nggak terjadi. Jadi contohnya, ini memang Ibu Os bilang kebanyakan di Boru Parna ya. Memang ini bagian saya, ini bagian-bagian untuk eksekusi kayak gini. Udah berapa ini saya eksekusi Berarti banyak ya, Bang? di Batam ini ya? Memang banyak ya? Lumayan lah. Udah lumayan. Mungkin ya yang saya alami kan, yang sudah tangani. Iya, iya. Belum lagi yang dari senior-senior dulu cerita sama saya kan. Iya, iya. Jadi tetaplah dia kembali ke personalnya, ke orangnya. Jadi yang kumpulan tindakan yang bisa, kumpulan nggak bisa mengambil tindakan, nggak bisa ngasih apa? Sanksi ke orangnya. Kalau memang orangnya nggak mau, kita sepakat kalau kita tetap merangkul. Tapi pernah saya ngobrol sama marga BPH Marga Situmorang, mereka sangat tegas gitu. Jadi kalau memang itu perbuatan kalian, kan sama-sama suka toh gitu, ya silahkan lah. Ngapain kita ngurusin itu, semacam itu. Mungkin ini juga jadi referensi buat kita, bukan harus begitu juga, referensi juga supaya memang kalau saya melihat dari Boru Batak juga, kalau saya pribadi perlu digitukan supaya tidak ada lagi sounding keluar bahwasanya masuk punguan ini kalau kita kenapa mereka handle. Nah, mungkin itu salah satu cara kali ya. Menurut saya pribadi ya, mungkin dari perspektif perempuan Boru Batak yang supaya perempuan Boru Niraja ini supaya kau juga bisa berperilaku selayaknya Boru Niraja. Kan nggak mungkin Boru Niraja begitu, kira-kira begitulah. Di Parna lah aku bilang, sama itu-itonya sama anak Bobo itu rasa sayangnya itu berlebihan. Jadi itu yang membuat kita dari Naposo Parna selalu membackup apapun yang terjadi sama itu kita, sekalipun dia yang salah, ya apa boleh kita buat, dia tetap itu kita, saudara kita, harus kita tangani. Jadi memang ada dua apa yang itu bilang tadi, ya dibiarkan biar karena ditangani, yang lain jadi ngikut ditangani orang itu pun ada jadi kingku, kira-kira kayak gitu ya kan. Di satu sisi positifnya mungkin ya, kalau kita tangani dia, kita urus, yang mungkin udah tahu lah akibatnya setelah kita urus ya kan. Orang lain pun, marga-marga lain pun jadi segan dia kan. Oh ternyata di Parna itu kayak gini. Kemarin ada kawanku, contohnya lah, kawanku kasus kayak gini, habis dia digebukin sama itok-itoknya. Takutlah dekatin Boru Parna. Itu yang kita jaga sebenarnya. Boru Ahadi kan pasti gitu. Oh Boru Parna deh, aina sorong do Parna di Batam. Ngurson, aina bahara Parna. Itu yang kita jaga juga. Walaupun kita tahu ini sebenarnya nggak akan memberikan efek jera, tetapi ini akan menjadi contoh juga sama Boru Parna yang lain yang belum menikah atau yang masih punya hubungan dengan pacar-pacarnya, akan mereka melihat, oh untuk supaya marga Parna ini tidak rusak, berarti saya jaga, kan gitu. Kemudian kenapa juga kita tangani ini secepat mungkin, dari seperti yang disampaikan tadi, supaya marga lain juga tidak semena-mena atau tidak gampang melakukan hal itu ke yang Parna. Karena ingat, ada marga-marga Parna dimanapun tersebar yang siap dengan detik itu juga akan datang mendatangi dia gitu. Itu yang kita indikan. Jadi bukan soal kalau di tetap juga diurus, walaupun padahal rata-rata yang nggak masuk punguan tetap diurus. Nanti ya kayak gitu-gitu terus nanti kan gitu kan. Enaknya orang Parna itu tetap diurus, bukan. Tetapi kita ada namanya dangisi ai buruk kuron atau nabu HP kesalahan non buruk kuron. Nah ini dengan ini tadi, kalau kita tangani, mudah-mudahan dia bisa berubah. Terkait topik pergaulan bebas, karena memang jujur ini beban selaku saya Boru Batak, dan ini perjuangan saya juga soalnya, karena kebetulan saya juga di dalam satu komunitas perempuan merdeka, artinya yang kami tangani banyak begini. Secara pribadi melihat ini miris gitu. Yang pertama miris, yang kedua
yang melakukannya juga anak Niraja. Nah, makanya kembali lagi saya, kalau perspektif kita melihat ini kan karena memang dia suka sama suka gitu. Jadi ketika suka sama suka ini kita campurin, ini kayak wasting time buat kita, buat punguan menurut berbagai pandangan sih ya. Nggak semua salah dan nggak benar juga gitu. Artinya ini referensi lah buat kita supaya juga lebih ada efek jerah, lebih ke situ sih arahnya tadi. Makanya saya minta tadi sikap-sikap tegas dari beberapa punguan tadi. Terkait pergaulan bebas kita tuntas dulu, kita lanjut lagi nih, ada 2 topik lagi kalau saya nggak lupa. Oke.